Ya, saat ini saya pengen sedikit sharing-sharing mengenai cara mendapat 1 miliar dalam waktu 5 tahun dengan modal 1 juta. Sayangnya tidak ada begitu ya. Kalau 10 tahun kalian baru bisa mantep ya Lamborghini-nya ya. 1 miliar dapat apanya tuh Lamborghini tuh. Oke, ini saya sudah sharing, sudah perhitungin. Kalau modal kalian 1 juta, kalian dalam setahun itu minimal 134,38%. Kalian cukup punya satu portofolio. Kalian bisa invest, diemin sampai dapat segini. Cukup sekali, nggak usah pusing-pusing. Atau kalian bisa trading 3-5 kali. Kalau 3 kali trading berarti 30% gitu ya. 40% kalau 3 kali trading ya. 44% ya, sampai 30%. Jadi kenapa ini kalau portofolionya ini pengaruh? Karena begini, kalau kalian sampai 37.500.000 satu portofolio masih oke. Tapi kalau udah 75, kalau bagi saya dipecah aja 2 begitu. Nanti berikutnya juga begitu ya. Nanti saya jelasin kenapa harus dipecah begini gitu ya. Dan ini 5 pas 2,5 pas 500 itu 10 ya. Tradingnya kurang lebih sama 3-5. Kalau investnya cukup 1 kali. Jadi begini, kalau kalian 37 juta di BCA itu nggak berasa ya. Tapi kalau kalian beli macam saham-saham yang market cap-nya kecil begitu ya. Market cap kecil itu seperti apa? Contoh ada namanya PBRX ya. Ini dia 16 juta kali transaksi ya hari kemarin. Kalau 16 juta, anggap kalian punya duit 37 juta gitu ya. 37.500.000. Beli PBRX harganya misalkan aja 128. Oke. Kurang lebih ada 292 lembar saham yang kalian dapat. Begitu. Itu masuk bagian dari volumenya sini. Begitu. Bayangin kalau misalkan kalian masuk ke saham yang memang kecil banget transaksi hariannya gitu. Kita coba cari ini yang kecil-kecil. Nah, contoh kayak ini deh, GWSA. Nah, kemarin tadi tuh mingguan. Nah,
ini GWSA ini kemarin itu 587 lembar transaksinya ya. Kalian beli 37.500.000, anggap kalian beli di 160, kalian hampir 50% membeli pada saat itu. Nah, kenapa kalau itu masuknya juga itu harus diperhatikan begitu. Apalagi saya bilang tadi kalau sudah 75 juta harus dipecah. Karena begini, ketika kalian masuk, volumenya itu ini aja udah tutup, itu totalnya 587 lembar. 587.000 lembar ya. Kalian beli 200.000 lebih. Itu sudah jaminan market maker itu akan ngerjain kalian. Begitu. Market maker akan ngerjain kalian. Pasti dibanting nanti. Itu udah jaminan. Jadi kalian ngadu sabar aja. Gitu. Dan beli saham yang pasti naik. Jangan beli saham yang pasti turun. Saham yang pasti naik ciri-cirinya kayak apa? Contoh, kalau kayak begini yang kemarin di video saya pakai indikator Ichimoku. Nah, kalian bisa cek ketika dia sudah menjauhi, dia misalkan sudah di bawah cloud begini, di bawah awannya ini, terus dia jauh dari yang garis kuning ini tuh keken ya, anggaplah garis kuning gitu ya. Jadi kalian itu bisa dapat profit misalkan 13%. Ini kalau untuk di saham GWSA. Sedangkan kita mau cari yang 40% lebih dalam 1 tahun kalau cuma 3 kali trading. Kalau begitu kita harus cari yang volatilitasnya tinggi atau pakai ya, mingguannya. Kalau mingguannya ini masih kelihatan gampang, dapat tuh 1 kali, 2 kali. Kalau di sini kan kalau dia sudah jauh gitu 3 kali gitu. Jadi kalian bisa dapat, apalagi kalau yang trennya memang lagi uptrend gitu. Contoh untuk mengetahui saham yang lagi uptrend apa, kita bisa cek untuk di masa. Ini saham masa, saya nggak punya masa, saya cuma ngasih contoh doang. Jadi ada higher low begitu ya. Ketika dia sudah membentuk higher low dan dia break dari high sebelumnya, nah berarti dia sudah menunjukkan uptrend. Apapun sahamnya begitu ya. Jadi kalau kita itu pakai yang pernah saya bikin juga itu skenario saham ya. Skenario saham green list tapi isinya saham batubara semua. Jadi pakai skenario. Kalau kemarin pada saat pandemi ya, saham-saham komoditas itu enak, volatilitasnya tinggi gitu. Enak kalau kita lagi beli di bawah, kalau lagi beli di pucuk, lagi sudah mulai turun. Nah, sama untuk kita tahu fase trennya itu lagi turun apa enggak, bagaimana.
seperti yang saya bilang, kalau pakai Ichimoku itu gampang. Kalau kemarin saya bikin videonya kan saya menggabungkan dari Ichimoku, MACD, dan RSI. Jadi ketika dari Ichimoku-nya dia sudah melewati garis kuning ini gitu, yang kekan ini, garis kekan. Nah, dan dia di MACD-nya sudah break, sudah sudah crossover bearish. Nah, dan di RSI-nya dia sudah di bawah 50. Itu sudah menunjukkan arah-arah pelemahan. Dan kalau misalkan dia di sini dia bikin low, terus dia break low-nya, dia bikin new low. Nah, itu sudah kelihatan arahnya, berarti mau contoh misalkan di sini, ini contoh, ketika dia tidak kuat, dia akan ngetes resistance ini, dia nggak kuat, dia turun lagi, dia break low yang sini, begitu. Kalau mau trading juga bisa, ketika dia sudah bikin new low, nah kita bisa ngambil, begitu. Atau kalau long termnya itu kita sabar aja, berarti di sini udah lagi bikin lower low, berarti akan ada penurunan lagi. Kapan kita belinya adalah pada saat dia, kalau pakai sistem Ichimoku, bisa ketika dia sudah melewati dari cloudnya, awan-awan Ichimoku ini, atau menunggu MACD crossover, jadi bullish crossover. Dan kita lihat juga di RSI-nya dia sudah naik ke area 50, begitu. Tapi kadang-kadang masih suka dikerjain gitu, kayak ini. Nah, dia sudah naik di atas 50, MACD sudah crossover, dia di sininya juga sudah crossover dari sininya. Di sini ada high, dia di sini sudah melewati tapi malah di break terus. Itulah kadang-kadang market maker kayak begitu. Kalau kalian beli di sini turunnya 30% gitu kan. Jadi kalau saya untuk amannya, ya sebenarnya nggak ada yang aman begitu. Tergantung dari ini kan hanya satu time frame. Kita bisa cek juga, misalkan di sini Juli 1 Juli. Kita lihat di time frame daily-nya. Kita harus ngecek juga, jadi jangan satu time frame, kalau bisa gambaran besarnya gitu, daily-nya, monthly-nya, begitu gitu. Tadi 1 Juli 19. Nah, di sini. Nah, tadi kan seperti di sini nih, gitu ya kan. Di sini sudah bagus, udah di atas
cloudnya di atas RSI-nya di atas MACD sudah crossover. Ini bagus, tapi kenapa pertanyaannya gitu. Kalau kita lihat di sini, jadi kita gabungin semua gitu. Dia di sini banyak rejection gitu. Kemarin di sini rejection gitu. Jadi kalau pas beli di sini itu pasti rejection. Jadi kalau mau beli bisa kita ngambil area supportnya begitu. Jadi kalau mau beli kita cek area support resisten begitu. Nanti cek juga indikator ini hanya sebagai, kalau saya bilang itu konfirmasi lah begitu. Kalau saya paling gampang sebenarnya, kalau paling males itu tuh trading udah semuanya begini aja, udah pakai volume aja. Kalau saya biasanya begitu. Jadi kalau lihat price action kayak begini gitu. Ini kalau ngeliat udah kayak begini nih. Ini saya contoh, misalkan Adaro, nggak usah pakai apa-apa begitu ya. Ini kalau saya bilang Adaro pasti naik besok. Ini lagi bikin videonya jam 3 kurang ya, jam 3 pagi, jam 3 subuh gitu. Minimal Adaro naik lah, dia akan ngisi gapnya di sini gitu. Tapi kalau saya lihat, kita cek begini, apa yang sudah menjadi kita bikin gini. Dia kan di sini kan sebelumnya kan sudah pernah dilewatin ya. Sini jadi support, sini resisten gitu. Target Adaro ya, kalau nggak isi gap ya apa, dari volume bagus, nggak rendah, lumayan lah gitu. Dia cuma ada gap up. Terus kita lihat juga dia sudah melewati di sini. Jadi kalau saya bilang besok Adaro kemungkinan bisa ke area sini gitu. Minimal ya ke sini lah ya, 3430 kalau pakai lihat candle aja gitu. Misalkan contoh, kalau dibilang batu bara gampang gitu, kita contoh BCA ada kemungkinan, kalau ngeliat kayak begini, hijau begini, kita lihat nih dia berapa hari hijau terus gitu ya. Dia ninggalin banyak gap. Di sini gap, di sini gap ya. Tapi kalau saya lihat BCA paling ini nutup gapnya di sini, tapi itu kecil banget, 1,5. Kayaknya dia akan ke sini. Jadi menimbulkan euforia bagi orang-orang gitu. Kalau saya nilai BCA akan ke sini 82 begitu. Besok kemungkinan bisa ke situ, 1-2 hari bisa mungkin begitu ya. Kalau kita lihat yang lain, misalkan apa, yang susah misalkan INTP. Nah, volumenya nggak ada,
ini volume tengah sendiri buat apa ini gitu. Kita lihat begini ya. Oke, INTP Dah begitu aja INTP. Kemungkinan jadi dia bisa naik ke situ. Belinya di sini nungguin 9125 karena menunjukkan pelemahan. Dan ini sebenarnya ini mother candle belum gitu. Jadi begitu aja. Kalau misalkan kalian mau cari-cari yang misalkan 40%, kalian cari-cari saham yang volatilitasnya yang lumayan tinggi gitu ya. Atau kalau menurut kalian 40% setahun atau setahun 100%, cari 20% misalkan gitu. Ini kalian perbanyak trading. Tapi kalau kalian misalkan cari saham yang kira-kira bisa ngasih setahunnya 100% gitu. Lebih mudah mana cari saham yang pasti 100% atau trading 20%? Itu kembali ke kalian masing-masing. Kalau modelnya kayak begini sekarang, kondisi perang, krisis energi, krisis pangan, inflasi, itu gampang begitu. Kalian kalau inflasi cukup jauhi saham properti, saham-saham yang punya utang dalam bentuk dolar yang gede begitu. Kalian beli perusahaan yang bagus, yang benar-benar jalan, yang punya duit dalam bentuk dolar gede gitu. Nggak sembarang jadinya gitu. Kalian mesti ngulik-ngulik gitu. Kalau kayak begini atau ini atau SMDR, SMDR kan juga kemarin juga sebenarnya itu termasuk dari skenario saham begitu ya. Dibilang dia itu naik juga sebenarnya kan ya pandemi lah begitu, bukan karena ya kalau dibilang SMDR perusahaan bagus sih saya juga kurang tahu ya. Kalau yang saya tahu pokoknya dari 2020 ke belakang dia itu sebenarnya itu perusahaan rugi gitu. Kalau sekarang karena naik harga minyak, harga komoditas naik, dia dipengaruhi juga banyak lockdown Cina juga gitu, ketolong di situ lah begitu. Hati-hati, pamendam aja gitu ya.